Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for everybody. Ahlan wa sahlan. Today we will cook jamu beras kencur with kunyit. Don't forget like, comment and share in my YouTube channel. Let's go to my kitchen. Bertemu lagi Bunda di dapur Umina. Sekarang kita akan membuat minuman beras kencur yang sehat untuk pertahanan tubuh. Bagi Bunda yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombolnya biar bisa melihat video-video saya yang selanjutnya. Nah, sekarang bahan-bahan yang akan kita siapkan untuk membuat minuman beras kencur ini. Beras biasa aja yang sudah saya rendam, saya bersihkan dan tiris. Ini saya rendam selama 3 jam. Sudah dibersihkan dan ditiriskan. Nah, ini ukuran 250 gram ya Bunda. Nah, beras ini nanti akan kita sangrai ya. Bahan selanjutnya, kencur itu sendiri saya gunakan kencur agak lebih banyak biar rasa kencurnya terasa banget. Nah, selanjutnya sedikit garam. Ini asam jawa yang akan kita nanti kasih air panas dan kita akan saring. Nah, jahe serta kunyit bisa 1 ruas, kalau besar ini saya kasih 2 karena agak kecil. Nah, bahan selanjutnya ini gula merah, gula kelapa ya, sekitar 3 butir. Nanti akan kita rebus bersama bumbu yang lain. Nah, dan juga gula pasir yang akan kita masukkan seperlunya aja untuk mengimbangi rasa manisnya nanti dengan gula merahnya ya. Nah, air yang kita siapkan 1,5 liter atau 1,8 bisa buat nanti untuk merebus dan buat menambah air di dalam jamu atau minuman beras kencur itu sendiri. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita siapkan. Gampang kan Bunda, dan bahan-bahannya sangat bisa kita dapatkan dan gampang. Nah, untuk proses selanjutnya kita lanjutkan. Nah, untuk proses selanjutnya ini kita akan rebus gula merahnya ya Bunda. Kalau Bunda mau, kita siapkan dulu air. Ini ya. Kita masukkan air yang sudah kita siapkan itu seperlunya. Nanti ini akan kita rebus ya Bunda. Nah, ini kita siapkan dulu airnya. Kita masukkan gula merahnya. Kalau mau diiris-iris dulu juga tidak apa-apa. Ini biar cepet ya, kita iris aja. Kita bagi 4. Nah, kita bagi 4 aja. Nanti pas waktu direbusnya juga dia akan mencair.
Ini biar agak mempercepat aja. Nah, terus ininya ya, apa namanya tadi tuh, kencurnya kita iris-iris. Kita iris aja biar pas direbus nanti baunya lebih meresap. Nah, di musim pandemi sekarang ini ya Bunda, khususnya di musim COVID-19 ini, memang kita dituntut untuk menjaga stamina tubuh. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan minuman-minuman dari rempah-rempah alami ini akan membantu untuk menambah stamina tubuh kita. Waktu video saya sebelumnya, saya juga udah share tentang cara membuat jamu rebusan daun-daunan ya Bunda. Nah, sekarang kita coba membuat beras kencur itu sendiri, karena juga khasiatnya sangat bagus bagi tubuh kita. Nah, ini sudah selesai ya Bunda. Irisan ini nanti akan kita rebus. Nah, kita bisa tambahkan dengan sejumput garam, atau mau kita kasih belakangan juga tidak apa-apa, mau dikasih awal juga tidak apa-apa ya. Nah, ini akan kita, asemnya nanti akan kita kasih dulu air panas, dan airnya akan kita saring dan kita blender nanti bersamaan dengan bahan-bahan yang sudah kita rebus ya. Kalau nggak mau terlalu asam, boleh setengahnya. Ini karena agak banyak saya bikin, nanti saya masukkan aja 1 buah ini ya, asam jawanya, biar rasa asamnya lebih terasa. Nah, ini nanti akan kita hancurkan bersama air panas, atau kalau mau praktis kita masukkan aja dan rebus juga tidak apa-apa. Nah, kita masukkan aja ya. Nah, setelah ini kita akan rebus dulu airnya, dan kita akan mensangrai berasnya ya. Sekarang kita pindah ke dapur. Nah, sekarang kita akan mengsangrai dulu berasnya ya Bunda, dengan api kecil aja biar nggak gosong. Nah, kita sangrai sampai kering dan sedikit berwarna agak kecoklatan. Nah, sementara kita menyangrai ini ya Bunda, kita akan rebus juga airnya. Nah, ini dia Bunda. Nah, ini tadi jamu atau bahan-bahan yang sudah kita iris, kita rebus dulu. Nah, kita rebus dulu ya Bunda, kita biarkan sampai mendidih. Nah, dan tadi berasnya ini akan kita sangrai ya. Ini diaduk terus biar tidak gosong ya.
mungkin agak lama ya Bunda, karena dia akan mengering dulu baru nanti berubah warna. Nah, kita biarkan dan kita aduk terus. Kita besarkan sedikit apinya. Masih belum kering ya Bunda, tapi ada sebagian juga orang yang membuat ini tanpa disangrai, jadi langsung di blender aja. Kalau saya lebih suka disangrai dulu biar paling tidak itu nggak terlalu mentah banget ya Bunda ininya, berasnya. Maaf, ini apa sih? Nah, kita ini sebenarnya beras kencur ini anak dan suami saya yang suka ya Bunda meminumnya. Biasanya beli di tempat jamu yang jual itu ya. Cuman saya pikir di pandemi seperti sekarang ini kalau kita punya stok di rumah itu lebih bagus, karena kita nggak perlu nunggu-nunggu tukang jamu lewat, kita juga sudah punya persiapannya ya. Nah, ini kita oseng dulu. Dan saya lebih suka kalau untuk bahan makanan itu buat atau bikin sendiri ya Bunda, karena kalau kita bikin atau masak sendiri itu ada kepuasan tersendiri buat kita ya. Kecuali mungkin kita emang sibuk nggak punya waktu, tapi karena saya waktunya udah di rumah terus, jadi saya tuh lebih suka memasak atau membuat sesuatu itu diolah sendiri, karena merasa kita kan tahu ya sumbernya ada gimana, cara pencuciannya, jadi kita punya kepuasan tersendiri aja. Tapi bagi ibu-ibu yang mungkin tidak ada waktu, sekarang memang zamannya sudah praktis ya Bunda, tinggal order online, warteg juga banyak. Nah ini ya sudah mulai agak kecoklatan. Kita aduk terus aja sampai berubah warna sedikit kecoklatan ya. Memang kalau kita masak sendiri ini harus punya
nilai sabar ekstra ya Bunda, tapi insya Allah kalau kita niatkan buat keluarga, kita juga akan mendapatkan pahalanya ya. Bismillah aja kita niatkan masak atau apapun itu hanya ingin mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Walaupun mungkin sekarang kita tidak atau belum melihat wujud pembayarannya ya, tapi insya Allah pahalanya akan kita dapati nanti. Nah ini ya, ini sudah mulai agak kecoklatan. Nah, sementara rebusan bumbu dan gula kelapanya tadi juga sudah mendidih. Nah, ini dia. Kita aduk. Kita biarkan sedikit lagi, baru kita akan matikan apinya ya. Nah ini ya sudah mendidih ya Bunda, kita matikan, kita biarkan sedikit mendingin, nanti akan kita blender ya Bunda bersama berasnya. Kita biarkan dulu mendingin ya Bunda, karena kalau panas kita masukkan ke blenderannya sayang, kasihan nanti blendernya. Nah sementara dingin kita masih melanjutkan menyangrai dari berasnya ya. Nah kita biarkan sedikit agak kecoklatan. Agak lama ya Bunda, karena ini saya bikinnya agak banyak berasnya. Kita biarkan dulu agak kecoklatan. Nah kita lanjutkan sebentar lagi ya Bunda, udah mulai kecoklatan. Nah ini sudah mulai kecoklatan. Nah nggak apa-apa yang seperti ini, udah kita matikan aja ya, kita tunggu agak dingin, nanti kita blender bersamaan dengan bahan-bahan lain yang sudah kita rebus tadi. Kita matiin dulu ya.
Nah, sekarang Bunda kita akan memproses beras kencurnya ini ya Bunda. Nah, kita akan, ini dia tadi rebusan yang sudah kita rebus ya Bunda ya. Sekarang akan kita blender bersama dengan beras ya. Nah, ini beras yang sudah kita sangrai tadi. Kita masukkan aja ke blenderannya ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan berasnya, bisa kita masukkan juga nih bumbu rebus. Kita masukkan. Kita blender ya Bunda ya. Nah, kalau kita mau saring juga nggak apa-apa ya, biar asamnya nggak terlalu penuh masuk ke dalam. Nah, tapi kalau campurnya bisa kita masukkan ya Bunda. Nanti kita saring lagi ya setelah kita blender. Tapi karena tadi saya asamnya langsung saya masukkan aja. Kalau Bunda mau nanti asamnya dipisah, dihancurkan aja pakai air panas baru dimasukkan ke blenderan. Cuman tadi saya karena mau langsung biar praktis aja ya. Nah, setelah ini kita masukkan sedikit gula pasir agar rasa gulanya itu seimbang ya, gula merahnya. Karena manisnya gula merah itu kan hanya manis biasa aja gitu ya Bunda, nggak ada, maksudnya beda dengan rasa manis gula putih, gula pasir. Nah, sekarang kita akan blender. Kita sisihkan dulu tempat yang sudah selesai. Nah ini ya Bunda, sekarang kita mau blender. Nah, ini sudah kita blender ya Bunda. Kita akan saring, tapi nanti kita akan blender lagi karena airnya saya masih masukin setengah. Kalau dimasukin semua dia akan memblewer kemana-mana. Nah, ini kita kurangi dulu. Kita saring ya Bunda ya. Ini kita saring 2 kali karena saringannya tidak terlalu halus ya. Saya saring dulu. Nah, ini bisa kita saring dulu ya Bunda. Kita saring dulu. Nanti bisa kita blender lagi ya.
saring dulu. Ini kita mau blender lagi bersama sisa airnya tadi ya, karena nggak bisa sekaligus, nggak muat blendernya. Kita tambahkan airnya ya, sisa airnya. Nah ini kita blender lagi ya. Kita blender. Ini udah selesai ya Bunda, blenderan yang kedua. Sama kita saring lagi. Kunyitnya agak banyak ya, jadi warnanya lebih agak kuning. Nah, ini kita saring lagi. Agak encer ya Bunda. Nah, ini udah selesai saringan pertama. Nanti kita akan saring lagi untuk yang keduanya biar dia lebih ampasnya lebih tersaring ya. Nah, sekarang kita akan saring lagi ya Bunda, yang kedua kalinya ke tempat wadah penampungan kedua ya. Kita aduk-aduk sebentar. Cuci. Nah, kita aduk-aduk ya, karena ininya kecil tapi dia lebih halus, nanti serat-seratnya lebih banyak yang tersaring, tapi harus pelan-pelan. Nah, seperti ini ya Bunda. Kita akan buang ampasnya. Kita taruh aja di sini. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Harus pelan-pelan karena saringan saya kecil ya, tapi bisa juga dengan kain bersih. Nah, ini disaring begini. Ya Bunda, sama kayak air kencur ya, beras kencur ya, cuman agak kental. Nah, ini nanti bisa kita masukkan ke botol-botol atau tempat air, nggak apa-apa. Kita bisa taruh di kulkas. Ini bisa diminum saat masih panas
atau lagi dingin, atau bisa diminum pakai tambahan batu es, tapi lebih bagusnya pakai pas dia lagi panas-panas ya bunda, karena di masa pandemi sekarang lebih baik kita mengkonsumsi air hangat ya. Nah, endapan dari berasnya juga masih ini, kunyitnya juga agak banyak ya. Lagi aja ampasnya. Nah, kita lanjutkan seperti biasanya sampai selesai ya. Nah, ini kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah, ini dia ya bunda, beras kencur. Karena saya tambahkan kunyit jadinya agak kuning, saya masukkan ke dalam botol. Nanti kita bisa taruh atau disimpan di kulkas. Nah, ini khasiatnya ya. Nah, ini dia ya bunda, hasil dari minuman beras kencur. Bisa juga kita sebut dengan beras kencur kunyit ya, karena memang kunyitnya agak saya banyakin. Nah, bunda bisa mempraktekannya di rumah buat minuman sehat keluarga. Selamat mencoba bunda.